Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Listi Asmarida. Saya adalah calon guru penggerak untuk angkatan 6 Kabupaten Barito Kuala. Yang saya hormati selaku fasilitator saya Bu Hairul Hanin dan juga pengajar praktik saya Pak Heri Juanda. Terima kasih untuk Bu Asia. Begini Bu, hari ini apakah Ibu ada kesibukan? Untuk saat ini tidak ada, Ibu. Oh ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Begini Bu, saya kan ingin melaksanakan supervisi akademik nih. Nah, jadi untuk melakukan supervisi akademik terlebih dahulu saya ada wawancara dulu dengan Ibu untuk pra observasi. Sebelumnya saya ingin tahu Ibu ngajar di kelas berapa ya? Saya ngajar di kelas 7B. Kelas 7B. Baik Bu. Nah begini, kan saya nantinya ingin melakukan observasi nih Bu untuk masuk ke kelas Ibu. Sebelumnya kira-kira ketika saya mau observasi nih kan besok, materi apa yang ingin Ibu sampaikan? Besok kebetulan materinya aritmatika sosial tentang perhitungan bruto, neto, dan tara, Bu. Oh iya. Nah, begini Bu, apakah Ibu sudah mengetahui untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk materi tersebut Bu? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah tentang bruto, neto, dan tara pada pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-harinya nanti. Ya. Seperti yang kita ketahui ya Bu, memang terkadang untuk mata pelajaran matematika memang anak-anak sering mengalami kesulitan ya Bu ya dalam untuk pemahaman materi. Iya, betul sekali. Kadang kan kita selaku guru memang harus memiliki strategi-strategi tertentu untuk agar dapat mencapai apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Boleh saya tahu Bu, pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini Bu? Kebetulan besok itu saya ingin melaksanakan metode pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalah terlebih dahulu yang akan saya sampaikan, nanti siswa yang akan mencoba mencerna masalah tersebut kemudian menyelesaikannya. Nah, jadi harapan saya di sini nanti besok siswa mampu menyelesaikan masalah yang disajikan dalam bentuk LKPD maupun pada saat nanti besok ada proyek Bu, proyek penimbangan makanan ringan. Jadi siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini pada saat pembelajaran apakah Ibu pernah atau sering mengalami kesulitan Bu untuk penyampaian materi? Betul sekali Bu, namanya matematika ya, mungkin tidak di sekolah sini saja, di semua sekolah mungkin bermasalah. Ada beberapa siswa yang punya masalah terhadap pembelajaran matematika di sini, termasuk dalam hal konsentrasi maupun dalam hal perhitungan. Kadang siswa menghitung itu meleset, sedangkan matematika ini mutlak hasilnya. Nah, mungkin cara mereka benar tapi pas perhitungan salah. Jadi kalau menurut saya di sekolahan kita di sini yang lebih menjadi perhatian adalah konsentrasi siswa, kemudian minat belajar untuk matematika ini juga susah. Itu merupakan hambatan-hambatan ya Bu ya dalam proses pembelajaran. Apakah Ibu memiliki solusi atau apa yang bisa memecahkan masalah tersebut Bu? Kira-kira Ibu ada nggak memiliki bayangan atau sepertinya kita harus bagaimana kayak gitu? Nah, besok itu saya ingin mencoba tadi seperti yang saya sampaikan, metode berbasis masalah ya. Untuk konsentrasi anak, pemecahannya yang pertama mungkin saya akan buat satu permainan biar konsentrasi anak itu nanti mengumpul, kesiapan anak siap,
konsentrasinya. Kemudian untuk minat itu saya coba dengan media-media yang konkret Ibu, yang nyata. Jadi mungkin mereka dengan media tersebut diharapkan itu bisa lebih apa ya, biar dia tuh lebih menarik nih. Iya. Seperti itu. Memang kadang anak-anak ya Bu ya, kalau kita melihat konkret memang lekas paham atau mengerti daripada misalnya yang abstrak. Karena kadang apalagi untuk tingkat SMP yang masih kelas 7 Iya, betul masih susah untuk hal-hal yang abstrak ya Bu ya, harus betul sekali. yang konkret ya. Kemudian rencana Ibu apa ya untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya saya sudah mempersiapkan. Pertama itu pastinya adalah RPP, Iya. kemudian media pembelajaran, termasuk juga nanti evaluasi dan LKPD-nya untuk siswa. Oh iya. Ya, sangat berkesan ya Bu untuk persiapannya Ibu. Saya rasa sudah sangat matang untuk melakukan pembelajaran nantinya. Kira-kira nih, ukuran keberhasilan Ibu dalam mencapai pembelajaran ini seperti apa Bu? Kalau ukuran keberhasilan, tentunya saya sebagai guru sebelum melaksanakan pembelajaran pasti inginnya berhasil paling tidak 9,9%. Iya. Cuman kita belum mengetahui apa yang akan terjadi besok. Tapi kalau menurut saya dari masalah yang sudah dikaji, kemudian apa yang sudah disiapkan, semoga saja paling tidak besok tuh 80% siswa akan paham dan mampu menyelesaikan masalah. Iya. Bagus. Ini Bu, untuk komitmen atau aksi selanjutnya terhadap rencana Ibu, apa komitmen Ibu? Untuk komitmen Ibu untuk rencana aksi selanjutnya seperti apa ya Bu? Komitmen ya Ibu. Yang pertama itu terus terang saya harus lebih memotivasi diri saya sendiri terlebih dahulu. Kemudian ingin lebih berinovasi dari masalah-masalah yang ada. Semoga saja dengan lebih berinovasi siswa kita akan lebih paham dengan materi matematika, kemudian minatnya terhadap pembelajaran matematika ini lebih dan lebih lagi. Jadi kalau siswa itu sudah berminat, kalau menurut saya pribadi, maka siswa tersebut akan lebih mudah menangkap pelajaran yang diberikan. Jadi komitmen saya ingin lebih berinovasi, membuat baik itu media, kemudian perencanaan saya, kemudian tentunya teman sejawat tidak hilang Ibu. Tentunya teman sejawat ini sangat membantu, termasuk Ibu sendiri. Memang ya Bu lah, kalau kita bermotivasi diri sendiri, karena adanya motivasi dari diri sendiri, kita akan lebih berinovasi untuk pengembangan selanjutnya. Apalagi dengan kita semakin berinovasi, otomatis anak-anak akan semakin bersemangat ya Bu ya. Apalagi ketika kita setiap masuk ada yang hal-hal yang baru yang dilihat mereka. Kira-kira untuk menjalankan ini apakah ada orang lain yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen yang telah Ibu utarakan tadi? Iya Ibu, kebetulan teman sejawat seperti yang saya katakan tadi begitu membantu. Jadi nanti akan ada teman sejawat yang saya ajak kerjasama untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut. Kemudian termasuk Ibu, karena di sini Ibu sebagai guru penggerak, saya yakin ilmunya akan lebih banyak lagi, pengalamannya akan lebih bertambah lagi, kolaborasi kita. Dan untuk apa yuk? Jadi siapa dan apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu tentukan tadi?
Untuk siapa itu pastinya teman sejawat ibu, Iya. kemudian ibu sendiri. Iya. Jadi saya rasa kita bisa berkolaborasi Iya. membentuk kelompok pembelajaran untuk di sekolah kita. Semoga bisa terlaksana ibu, di mana untuk kelompok pembelajaran di sini saya berharap kita bisa menjadikan orientasi pada siswa, jadi pelajaran itu berpusat terhadap peserta didik. Iya. Sesuai dengan ibu kemarin ceritakan terhadap saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sana ibu sudah bercerita bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berpusat terhadap peserta didik. Kemudian sistem dari pembelajarannya pun bermacam dan beragam ibu. Iya Bu, benar Bu. Ya kita seharusnya memang kita dalam pembelajaran itu keberpihakan kita terhadap murid ya Bu. Artinya karena kita tahu setiap murid itu mempunyai keberagaman. Artinya mempunyai tingkat yang berbeda-beda kemampuan dan pemahamannya. Jadi dalam pembelajaran kita harus menemukan bagaimana solusinya, di mana mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi berpusat kepada mereka. Iya. Nanti kalau memang ibu ada yang diperlukan atau dibutuhkan, bisa saja bilang sama saya Bu. Nanti bisa saya bantu. Betul sekali ibu, masih ada beberapa yang mungkin saya belum pahami dan mengerti, nanti Iya. saya tanyakan kepada ibu. Iya. Nah, jadi untuk besok ya Bu ya, kita mengadakan observasi ya Bu ya, masuk ke kelas ibu. Jadi apakah sudah mengerti apa yang nanti yang saya akan lakukan di sana? Apakah ibu ada pertanyaan lain atau adakah hal-hal yang masih ibu rasa belum mengerti? Untuk besok, Iya. kebetulan ada rencana ingin melakukan pembelajaran. Mungkin apakah betul atau belum saya belum tahu. Jadi konsultasi terhadap ibu. Ya. Pembelajaran di sini nanti anak saya buat berkelompok. Ya. Cuman dari kelompok tersebut nanti saya berikan video pembelajaran serta materi pokok. Jadi nanti siswa yang memang senang dengan membaca, dia bisa membaca. Kemudian siswa yang memang senang melihat atau menonton video, dia bisa menonton video, kemudian bisa memahami materi yang disampaikan. Jadi tanggapan ibu seperti apa itu? Oh iya, menurut saya sudah mantap Bu. Artinya ibu sudah mendapatkan solusi sendiri dari apa yang selama ini yang ibu rasakan, atau ada masalah-masalah, kendala-kendalanya. Artinya dengan sendirinya ibu bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi hambatan ibu selama ini. Terima kasih ibu atas solusinya. Semoga besok pembelajaran saya berhasil ibu. Insya Allah. Tapi saya rasa cukup. Artinya ibu sudah siap apa yang ingin ibu lakukan besok dengan segala persiapan yang sudah ibu siapkan. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya untuk sesi wawancara, untuk pra observasi, karena adanya kami supervisi akademik yang harus kami lakukan. Ya ibu, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih saya. Kira-kira kenapa kalau kita lihat embusnya besar tapi berat?
berat, kalian tadi sudah melakukan penimbangan. Nah sekarang pas ditimbang ternyata yang di kemasan sama yang ditimbang beda beratnya. Alasannya kenapa? Di kemasan apa Baim? Karena apa? Ada berat kemasan yang pas kalian timbang. Nah, lagi ada yang sulit lagi. Tiga.